dalam hamparan Pulau Sulawesi. Visi Kabupaten Jeneponto untuk periode 2018-2023. Jeneponto Smart 2023, berdaya saing, maju, religius, dan berkelanjutan. Secara utuh, Jeneponto Smart dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan kekinian yang dikenal dengan Smart City yang ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah. Smart City dimaknai sebagai kabupaten yang mampu mengelola sumber daya alam dan manusia, tata pemerintahan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan dengan berbasis teknologi informatika. Visi ini didukung oleh 8 misi. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah kabupaten kota yang terbagi atas 11 kecamatan dan 113 desa kelurahan. Jeneponto berbatasan dengan Kabupaten Takalar, Goa, Bantaeng, dan Laut Flores. Dari bentangan alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari kota Makassar. Data demografi penduduk Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,55%. Data BPJS pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Jeneponto 405.508 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 200.476 jiwa dan perempuan sebanyak 205.032 jiwa. Kondisi perekonomian pada aspek rata-rata capaian indikator makroekonomi sampai dengan tahun 2018-2019 telah tumbuh hingga 8,43%, namun akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 hanya 0,16% dan meningkat tajam di tahun 2021 yang mencapai 5,40%. Gini rasio pada tahun 2021 juga menunjukkan kondisi yang baik, yaitu 0,353 poin, yang berarti daerah ini berada pada ketimpangan sedang. Berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 79 tahun 2019 dan Perpres nomor 63 tahun 2020, Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan keluar dari status daerah tertinggal. Dari aspek sosial, pada aspek sosial budaya, maka masyarakat Jeneponto dikenal memiliki filosofi dan nilai kearifan lokal yang melekat kuat dalam karakter setiap individu, seperti nilai sipakatau atau saling memanusiakan, sipakalabri, saling menghargai, siri napace atau rasa malu dan kepedulian terhadap insan sesama, dan berbagai nilai kearifan lokal lainnya. Potensi sumber daya alam terdiri dari 3 klaster wilayah, kawasan pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Di pesisir terbentang laut dengan panjang garis pantai mencapai 114 km. Garis pantai yang cukup panjang ini mempunyai potensi produksi perikanan, kelautan, budidaya rumput laut, dan industri garam dengan kawasan garam mencapai luas 57.580.000 meter kubik. Terdapat pula potensi wisata bahari seperti Pantai Tamarunang, Batikite Resort, Kite Surfing Tanjung Malasoro, Pantai Garasikang Bangkala, Pantai Batu Siping Bangkala, Pulau Libukang, Hutan Mangrove Taruang, Wisata Kelapa, dan Pantai Bonto Ujung. Dari sektor dataran rendah, Jeneponto memiliki areal persawahan yang luas dengan sebesar 25.493 hektar, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, home industri, jasa dan perdagangan, energi terbarukan seperti hadirnya pembangkit listrik tenaga uap dan industri batu bara, serta potensi udara dengan terbangunnya pembangkit listrik tenaga bayu yang menjadikan Jeneponto sebagai sumber energi listrik terbesar di Sulawesi Selatan. Dari sektor pegunungan, potensi perkebunan kopi, coklat, hortikultura, sayuran, dan tanaman pangan lainnya.
Selain hortikultura, destinasi wisata juga menjadi potensi di wilayah ini seperti air terjun Bosolo, kawasan hutan pinus Pacumikang, hutan pinus Rombeng, negeri di atas awan Bontolojong, lembah hijau, dan kampung kopi Rumbia. Karena itu, dengan sektor-sektor penunjang yang ada di Kabupaten Jeneponto, mari membuka investasi dan ayo ke Jeneponto.